Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman daimaini ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Khotbah iman, para ibu bapak yang dirahmati dan syukur, alhamdulillah di kesempatan ini kita bisa kembali untuk luangkan waktu di pagi ini. Sama-sama kita mengkaji Al-Quran, kalamullah. Semoga Allah beri kemudahan untuk kita. Allah berikan ilmu yang manfaat dan juga keberkahan dan ridhonya untuk kita semua. Amin. Kita hari ini melanjutkan pembahasan kita tafhim terjemah Quran metode Safinda, yaitu surah Al-Baqarah ayat yang ke-31. Ya, ayat yang ke-31. Kita mulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Kita awali dengan tilawah ayat ke-31 dan 32. 32. Iya, 2 jangan pendek-pendek. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Baik, pertama yang kita terjemahkan adalah kata yang dicetak hitam, merupakan kata yang diulang. Pertama adalah huwa, yang artinya dan. Kemudian adama artinya Adam. Kullaha ini dua kata, kulla dengan ha. Kulla semua atau seluruh haknya, kullaha seluruhnya atau semuanya. Summa kemudian hum itu mereka, ala atas al malaikati malaikat. Fa maka qala Allah berfirman, fa maka qala Allah telah berfirman. Qala telah berfirman. Ni artinya aku. Bi artinya dengan. In jika kuntum kalian adalah as-shadiqin orang-orang yang benar. Sedangkan yang merahnya di ayat 31, allama artinya telah mengajarkan. Allama artinya telah mengajarkan. Makanya muallim itu pengajar atau guru. Jadi muallim itu adalah pengajar atau guru. Allama telah mengajarkan, al asma'a nama-nama. Bentuk jamak ismun nama, asma nama-nama. Makanya ada asmaul husna, nama-nama yang baik. Arada menyerahkan. Dia Allah telah menyerahkan. Dia Allah telah menyerahkan. Ambi'u dari kata naba'a, kata dasarnya adalah naba'a. Anbi itu fi'il amr, dan ambi'u itu bentuk yang ketiga. Anbi, anbi'a, anbi'u. Sehingga terjemahnya karena kata kerja perintah, anbi'u kalian kabarkanlah. Kalian kabarkanlah. Makanya ada surah An-Naba, berita atau kabar. Haulai semua ini. Haulai
semua ini. Jadi allama dia Allah telah mengajarkan al-asma'a nama-nama, arada dia Allah telah menyerahkan, anbi'u kalian kabarkanlah, haula'i semua ini. Nah, sedangkan ayat 32-nya qalu mereka telah berkata, dari kata dasarnya qala. Qalu mereka telah berkata, ka akhiran ka adalah kata ganti akhiranmu atau engkau. Engkaunya kembali kepada Allah. Kemudian anta engkau, ya anta engkau adalah kata ganti untuk Allah di sini. Anta engkau adalah al-hakimu maha bijaksana. Al-hakimu maha bijaksana. Jadi subhana maha suci engkau, anta engkau adalah al-hakimu maha bijaksana. Nah, sedangkan yang hitam-hitamnya qalu mereka telah berkata, ka itu artinya engkau, la tidak ada. Jadi la-nya ditambahkan bukan hanya tidak tapi tidak ada, ilma ilmu. Jadi ilmu itu dari bahasa Arab. Dari kata ilma ilmun. La bagi na kami. Ini ila kecuali Ma apa yang alam tak akhir tak. Akhiran tak itu subjeknya engkau telah. Alam tak engkau telah ajarkan na pada kami. Innaka inna dengan ka innaka sesungguhnya engkau anta engkau adalah al-alimu maha mengetahui al-hakimu maha bijaksana. Ya kita ulang dari atas wa dan allama dia Allah telah mengajarkan agama pada Adam nama-nama kulaha seluruhnya. Kemudian arada menyerahkan mereka dan kepada mereka ala atas al-malaikat para malaikat faqala maka berfirman dengan maka jelaskanlah pada kami ambiuni menjelaskan pada kami di asma dengan nama-nama haulai semuanya in kuntum jika kalian orang-orang yang benar sadiqin orang-orang yang benar kami mereka berkata subhanaka maha suci engkau la ilmu tidaklah kami lana bagi kami illa kecuali ma'alam tanah apa yang diajarkan kepada kami innaka engkau alimul hakim maha bijaksana maha mengetahui al-hakim maha bijaksana. Nah, ini dua ayat sekaligus ya. Pertama juga kita sudah mengenal banyak. Yang kedua qadarullah di hari ini hanya berenam. Jadi buat sekalian kita dua ayat sekaligus ya. Baik. Silakan Pak Mazwar. Baik, Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa dan allama dia Allah telah mengajarkan Adama kepada Adam al-asma'a nama-nama kulaha seluruhnya. Summa kemudian aradahum menyerahkan kepada mereka ala atas al-malaikah malaikat-malaikat faqala maka dia telah berkata dia Allah ya maksudnya dia Allah telah berkata ambiuni kabarkanlah kepadaku bi dengan asma nama-nama haula semua ini ing jika kuntum kalian adalah shadiqin orang-orang yang benar. Qalu dia Allah telah subhanaka malaikat ya. Qalu mereka telah berkata subhanaka subhana kami telah maha suci engkau ya. Maha suci engkau ya Ustaz? Ya, maha suci engkau. Nanya itu apa Ustaz? Subhana. Bukan, subhana itu naknya tidak pendek. Jadi dia bukan kami, tapi subhana biasa. Subhana ditambah dengan ka. Jadi subhanaka, maha suci engkau.
Nah-nya itu bukan kami ya. Bukan, kalau kami itu harusnya naknya panjang. Nah, ini kan Kalau panjang. asal katanya kan sabaha, terus nah itu tambahan apa Ustaz? Sabaha yusabihu tasbihan. Ya, subhana ini adalah kalimat khusus yang memang dari kata sabaha, tapi artinya apa, ucapan zikir. Subhana, subhana, maha suci. Engkau. Subhana ini memang bahasa Arabnya memang seperti itu, dia bentuk ucapan zikir. Tidak ada ilmu lana bagi kami illa kecuali ma alam tanah, apa yang alam tanah engkau Berikan ajarkan kepada kami. kami. Innaka sesungguhnya engkau engkau alim maha mengetahui, al-hakim maha bijaksana. Baik, alhamdulillah. Silakan berikutnya, Pak Tahir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa 'allama, dan telah mengajarkan Adam asma'a, nama-nama, kullaha, semuanya. Tumma, kemudian arodohum, telah menyodorkan mereka ala atas al-malaikat, malaikat-malaikat. Wa faqala, maka berkata, ambiuni, kalian kabarkan pada aku bi isma'i, dengan nama-nama, bi asma'i, dengan nama-nama, haulai, semua ini, in kuntum, jika kalian shadiqin, orang-orang yang benar. Qalu, mereka berkata, subhanaka, maha suci engkau, la, tidak ada ilmu pengetahuan, lana, bagi kami, illa, kecuali ma, apa yang alam dana, engkau ajarkan pada kami. Innaka, sesungguhnya antal, engkau alimul, maha mengetahui, al-hakimun, maha bijaksana. Baik, alhamdulillah. Berikutnya Pak Imran, silakan. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Wa ada alama, telah mengajarkan Adam al-asma'a, nama-nama, kullaha, semuanya, summa, kemudian arodohum, telah menyerahkan kepada mereka ala atas al-malaikati, malaikat-malaikat, faqola, maka berkata, ambiuni, kalian kabarkan kepadaku bi asma'i, dengan nama-nama haulai, semua ini, in kuntum, jika kalian adalah shodiqina, orang-orang yang benar. Qalu, mereka berkata, subhanaka, maha suci engkau, la, tidak, ilma, pengetahuan, mengetahui, lana, bagi kami, illa, kecuali ma, apa yang alam tanah, engkau telah ajarkan kepada kami, innaka, sesungguhnya engkau, engkau adalah al-mala, al-alimu, maha mengetahui, al-hakimu, maha bijaksana. Baik, alhamdulillah. Berikutnya Pak Tabrani, silakan Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'allama, dan mengetahui Adam al-asma'a, nama-nama, kullaha, semuanya. Summa, kemudian aradahum, menjelaskan pada mereka ala atas al-malaikah, pada malaikat. Maka berkata Allah, ajarkan kepada kami bi asma, dengan nama-nama, haulai, semuanya, in kuntum, jika kalian shadiqin, orang-orang yang benar. Qalu, mereka berkata, subhanaka, maha suci engkau,
la ilma lana, dan tidaklah kami mengetahui lana bagi kami illa kecuali apa alam tanah, apa yang telah diajarkan kepada kami. Innaka, sesungguhnya engkau, engkau al-alim, maha mengetahui, al-hakim, maha bijaksana. Baik, alhamdulillah. Bu Ella, silakan Ibu. Diaktifkan Bu Ella. Ya, sebentar. Ini tadi hilang itu saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan allama, dia telah mengajarkan, ya Allah telah mengajarkan Adama, pada Adam, al-asma'a, nama-nama, kullaha, semuanya. Kemudian arodohum, dia mengemukakannya ala atas al-malaikah, kepada malaikat. Lalu Allah berfirman, ambiuni, sebutkanlah kepadaku, dengan asma'i, nama-nama, haulai, semuanya, jika kuntum, kalian, sodikin, orang-orang yang benar. Qalu, mereka berkata, subhanaka, maha suci engkau, la, tidak, ilma, ada pengetahuan, lana, bagiku, illa, melainkan atau kecuali apa yang alam tanah engkau telah ajarkan kepada kami. Innaka, sesungguhnya engkau, engkau al-alimu, maha mengetahui, al-hakimu, maha bijaksana. Baik, alhamdulillah. Bu Ai, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan allama, telah mengajarkan Adam al-asma'a, nama-nama, kullaha, semuanya. Tsumma, kemudian aradahum, dia mengemukakannya ala atas al-malaikati, para malaikat. Maka qala, Allah dia berfirman, ambiuni, terangkanlah kepadaku, dengan asma'i, nama-nama, haulai, semua ini, jika kuntum adalah shodiqin, orang-orang yang benar. Qalu, mereka berkata, subhanaka, maha suci engkau, la, tidak ada, ilma, pengetahuan, lana, bagi kami, illa, kecuali, apa yang, alam tanah, engkau telah mengajarkan kepada kami, innaka, sesungguhnya engkau, engkau, al-alimu, maha mengetahui, al-hakimu, maha bijaksana. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah kita sudah terjemahkan Bapak Ibu. Sekarang bagian berikutnya adalah kita perhatikan kalimah-kalimah fiil atau kata kerja. Pertama, allama. Allama itu mengajarkan. Kalau kita hilangkan tasydidnya menjadi alama atau alima. Alama atau alima tanpa tasydid artinya mengetahui. Jadi dalam bahasa Arab menambahkan tasydid berarti menambahkan makna. Jadi begitu artinya alima atau alama mengetahui ditambah tasydid jadi mengajarkan. Jadi tasydid itu punya makna bahwa dia memberikan lebih. Sehingga kata mengetahui menjadi mengajarkan, artinya apa yang dia ketahui kemudian ditransfer ke orang, itu namanya mengajar. Artinya orang itu bisa mengajar kalau dia punya pengetahuan. Baru dia bisa transfer, bisa sharing pengetahuan kepada yang lain. Sehingga namanya adalah mengajarkan. Dari kata mengetahui kemudian keluar kata mengajarkan. Karena orang yang mengetahui sesuatu atau menguasai ilmu bisa mengajarkan, bisa sharing kepada yang lain. Begitu juga orang yang dia mampu mengajarkan, sharing kepada yang lain, pasti dia punya pengetahuan. Jadi kaitannya seperti itu.
Contoh lagi kata nazala itu turun. Nazala itu turun. Kemudian tambahkan tasydid, nazala menurunkan. Kalau turun itu turun. Kalau menurunkan berarti mempunyai makna lebih, menurunkan. Punya daya sesuatu. Sama seperti dari mengetahui kemudian mengajarkan. Kenapa tidak bahasanya mengetahui kan? Karena tidak umum dalam bahasa Indonesia itu mengetahui kan. Artinya juga mengajarkan. Sedangkan kata turun dengan menurunkan itu umum dalam bahasa Indonesia. Kalau turun itu dia sifatnya ya normal biasa ya. Tidak ada daya. Tapi kalau menurun itu punya pengaruh. Ya, memberikan pengaruh, menurunkan. Ya, ada daya di situ. Nah, tasydid itu punya peran. Arab tasydid itu punya peran, terutama dalam kalimah fi'il. Jadi punya makna lebih. Kemudian berikutnya kata karoma itu mulia. Kemudian ditambahkan tasydid karoma memuliakan. Jadi ada makna lebih. Begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kata arodo. Arodo itu bentuk fi'il madhi asli ya. Itu bentuk pertama. Arodo polanya AAA. Arodo itu polanya AAA. Maka kalau mau kita tasrifkan ke halaman 91 buku tasrif yang hijau, ya tinggal kita masukkan aja. Ya fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Masukkan kata arodo. Arodo, arodo, arodu. Aradat, aradata, aradna, aradta, aradtuma, aradtum, aradti, aradtuma, aradtunna, aradtu, aradna. Sama polanya begitu. Ustadz, itu aroda itu belum pakai tasdik tapi artinya udah me'an gitu ya, menyerahkan, me'an. Ya, kalau menyerahkan memang kata arodo itu dia maknanya dia sudah makna muta'adi. Jadi ada di dalam bahasa Arab itu fi'il, kategori fi'il yang tidak bertasydid tapi sudah maknanya muta'adi. Disebut dengan namanya adalah fi'il muta'adi. Kalau fi'il lazim dia seperti alima mengetahui itu lazim. Tapi kalau ingin jadi muta'adi tambahkan tasydid. Jadi ada nanti bahasan istilah kategori fi'il lazim dan fi'il muta'adi. Biasanya fi'il lazim itu hanya fi'il dan fa'il, sedangkan muta'adi ada objeknya. Makanya kan ada arodohum, humnya itu objeknya. Jadi seperti itu. Jadi ada memang fi'il yang sudah dia punya kekuatan walaupun tidak tasydid, tapi ada yang memang bertasydid maka menambah makna. Biasanya kalau bertasydid nambah makna tadinya adalah fi'ilnya fi'il lazim. Fi'il lazim itu fi'il yang dia tidak ada objek pun sudah dimaknai maknanya secara sempurna. Ada fi'il dan fa'il, ada subjek dan predikat saja. Sedangkan kalau dia fi'ilnya fi'il muta'adi, maka dia sempurnanya ketika ada objeknya. Nah, arodo ini termasuk fi'il muta'adi karena dia ada sempurnanya dengan objek. Kalau hanya arodo saja itu tidak dipahami. Arodo dia menyerahkan. Apa yang diserahkan? Ya, atau kepada siapa menyerahkan? Maka itu adalah salah satu ciri khas fi'il muta'adi. Kalau dihilangkan objeknya maknanya maka tidak sempurna, maka rancu. Sedangkan fi'il lazim walaupun tidak ada objek, tidak ada maf'ul bih tapi sudah dimaknai. Contoh ya, dia misalkan menulis, pahami walaupun tidak disebut iso tapi dia menulis ya, atau dia membaca atau dia makan, itu sudah paham orang. Jadi itu adalah salah satu bagian dari tasrif. Ada kategori fi'il lazim dan fi'il muta'adi. Lazim artinya fi'il yang tidak perlu objek pun sudah difahami, sedangkan muta'adi mesti ada objeknya baru dipahami. Muta'adi itu maksudnya yang transitif gitu Ustaz ya. Ya, betul. Ya. Baik. Kemudian berikutnya adalah kola. Nah, kola ini dia bentuk pola AA. Sebetulnya kan sebelum ada alif asalnya waw, kowala. Sama juga polanya fa'ala, kowala.
Karena orang Arab gak umum dia pakai wawu di tengah, makanya digantikan dengan alif, makanya jadi kola begitu. Nah, sama juga kola. Kola nanti di bawahnya ada kolu. Kola, kolu sama. Jadi perubahannya ada 14. Fi'il madhi perubahannya ada 14. Kemudian anbi'u itu dari kata naba'a. Fi'il madhinya naba'a, wazannya fa'ala, naba'a. Kemudian dari kata anba'a ditambahkan hamzah jadinya anba'a. Ditambahkan hamzah jadinya af'ala. Sehingga wazannya af'il, anbi. Af'ilu, anbi'u, begitu. Ya. Kemudian kuntum itu dari kana, perubahan yang ke-9. Jadi kalau akhiran tum fi'il madhi itu pastikan dia perubahan yang ke-9. Dari kana, kanu, kanat, kanata, kunna. Kunta, kuntuma, kuntum. Itu ketemu 9, kuntum. Ke-10-nya kunti, ke-11-nya kuntuma, ke-12-nya kuntunna. Ke-13-nya kuntu, ke-14-nya kunna, panjang lagi. Jadi itu perubahannya seperti itu. Kemudian qalu tadi dari kata qala itu perubahan ketiga, qala, qalu. Kemudian alamta. Nah, alamta itu perubahan yang ke-7 dari kata alama tadi. Jadi kalau kita tasrifkan allama, allamu, allamat, allamata, allamna, allamta. Nah gitu. Ketemu di perubahan ke-7. Allamta ke-7, ke-8 allamtuma, ke-9 allamtum. Senantiasa akhiran tum itu ke-9. Ya. Ke-10-nya allamti, ke-11-nya allamtuma, ke-12-nya allamtunna. Allamtunna. Ke-13 allamtu, ke-14-nya allamna. Jadi perubahannya seperti itu. Jadi dengan fiilnya. Adapun dengan isimnya itu Adam. Ayah taruh di ember ya. Makna Adam itu nama ya. Jadi isim sudah murni, ismun alam nama, al asma'a itu ya isim dan cirinya awalan al asma ya. Dia jamak taksir dari kata ismun jadi al asma. Kemudian kullahnya adalah isim ya. Haknya itu dia kembali ke al asma. Karena al asma jamak taksir itu kategori muannas, maka domirnya harus muannas. Jadi jamak taksir itu dikategorikan kepada jenis kalimah muannas, maka domirnya harus domir muannas. Seandainya bukan al asma, misalkan wa allama adama, misalkan bukan nama, wa allama adamal ardo misalkan, maka kullahu, maka jadinya kullahu. Atau misalkan kepada yang lain selain muannas, kalau mudzakkar maka dia kullahu, karena dia muannas maka kullaha. Hanya kembali kalau kulla itu huruf, Ustaz. Kenapa? Kulla itu huruf ya? Kulla itu kategorinya dia isim, karena dia bisa dirubah, bisa kulun, bisa kulin, bisa kulan, bisa kula, kuli, kulu. Jadi ciri khas yang paling artinya berubah. Kalau kulla seluruhnya, kalau kuli kan setiap, Ustaz. Itu jadi gini, jadi makna kula itu dalam bahasa Indonesia dimaknai dua secara umum. Pertama bisa artinya seluruh, bisa artinya setiap atau semua. Memang pendekatan bahasanya bisa kullu itu semuanya ya, bisa kullu itu setiap. Kalau saya sih lebih memakai kullu itu bukan setiap tapi semua. Contoh kullu nafsin dha'iqatul maut, bukan setiap yang bernyawa pasti mati, tapi saya lebih cenderung menerjemahkan kullu nafsin yang bernyawa. Jadi semua yang bernyawa. Nah, jadi bukan setiap, tapi kalau saya lebih cenderung menerjemahkannya kullu itu adalah semua. Keseluruh ya. Keseluruhan ya. Baik. Kemudian humnya itu isim domir ya, tentu kita tahu isim domir ada 14 ya. Hum, huwa humahum, hiya humahunna, anta antuma, antum anti antuma, antuna, ana nahnu. Atau yang satu lagi hu humahum, ha humahunna,
kakumakum, kikumakunna, ni. Nah, jadi ada 14 sama. Kemudian al-malaikah tentu dia isim karena awalan al-malaikah yang kedua juga dia wujud makhluk hidup, maka dia masuk kategori isim. Kemudian ni-nya isim domir yang tadi ni na dari kata hu, dia perubahan yang ke 13 dari kata hu, humahum, ha, humahuna, dan sampai ke ni dan na. Ni itu sama dengan ana. Ya, ni itu semakna dengan ana. Kemudian sama dengan aku ya, ya Tuh, aku betul. Iya. Ya, berikutnya adalah al-asma'i. Nah, asma'i itu dengan al-asma sama, cuma al-asma pakai alif lam. Kalau asma'i itu dia tidak ada alif lam, tapi sama-sama kasroh karena ada harfu jar. Ya, makanya dia kasroh. Sama-sama jamak taksir dari kata ismun. Kemudian haula'i, yaitu memang dia isim isyarah, isim mabni, memang dari sananya haula'i, tidak ada haula'a atau haula'u. Jadi memang haula'i itu kasroh hamzahnya itu memang dari sananya sudah mabni. Ya, ada huruf jar, gak ada huruf jar, tetap dia mabni seperti itu. Sama dengan kata anti, isim domir, ya memang dari sananya anti. Kemudian berikutnya sodiqin. Sodiqin itu ya jamak mudzakkar salim dari kata sodiqun. Sodiqun, sodiqani, sodiquna, atau sodiqina. Kenapa sodiqina? Karena dia masuk ke dalam isim mansub khobar kana. Ada kana, itu domir antumnya sebagai isimnya, sedangkan sodikin sebagai khobar. Karena jadi khobar kana wajib mansub, jamak mudzakkar salim ciri mansubnya akhirannya adalah ya nun, sedangkan marfu'nya waw nun. Kemudian subhana ini ucapan kategori isim, ya, ucapan zikir subhanaka, maka subhanaka ini dikategorikan idhofah. Ya, subhana isim, kanya isim domir, makanya idhofah. Kemudian ilma, nah, ilma itu isim. Kenapa kok fathah? Karena adalah isim nakiroh, ya isim nakiroh setelah la nafi maka wajib mansub. Jadi tidak dibenarkan la ilmu atau la ilmi, tapi la ilma. Sama seperti kalimat zikir la haula. Kenapa haula bukan hauli? Karena ada la nafi. La haula wala quwata. Kenapa quwata bukan kuwati kuwatu? Karena ada la setelah nafi. Jadi disebutnya ismula, isimla. Jadi dia wajib mansub karena nakiroh didahului oleh isim, oleh harfu nafi yaitu la. Maka dia wajib mansub. La ilma. Kemudian na-nya isim domir. Kemudian ma itu isim, ya. Dia mengganti sesuatu, ya, ma sesuatu. Kemudian na lagi isim domir, kemudian ka isim domir, anta juga isim domir, al-alimu isim awalan al-hakim isim awalan al. Nah, kalau al-alim dia isim yang ada fi'il madinya dari kata alima tadi. Alima mengetahui, alim yang mengetahui atau maha mengetahui. Hakima bijaksana atau hakima itu bijaksana, hakama itu bijak, ya, atau sesuatu yang sikap yang bijak. Maka al-hakim yang bijak atau yang maha bijaksana. Nah, terakhir terkait dengan harfunnya, ya wa itu harfun. Jadi kalau harfun itu senantiasa tetap selamanya, dia tidak mengalami perubahan. Untuk harfun itu dia tetap, ya sifatnya tetap, dia mabni, semua huruf itu mabni, tidak mengalami perubahan baik secara harokat maupun secara bentuk huruf atau susunan lafadznya. Seperti wa tetap wa, tidak jadi wi, tidak jadi wu. Ya, kemudian summa tetap summa, tidak jadi summi atau simma gitu, tetap summa aja. Selamanya begitu. Konsisten. Ala ya ala, gak jadi ila atau gak jadi ali. Ala ya ala tetap. Fa ya fa, tidak jadi fi. Kalau fi tambah alif tambah ya beda lagi fi. Ini adalah fa, ya tetap selamanya fa. Kemudian bi, ya tetap selamanya bi, gak jadi ba, gak jadi bu, tapi bi tetap selamanya bi. Namanya mabni. Semua harfun itu mabni. Kemudian in, ya in selamanya in. Kalau an beda lagi artinya. In ya in, selamanya begitu. Kemudian la juga sama. La ya la, selamanya begitu. La.
Kemudian la lagi pendek, bagi. La begitu. Selama gak jadi lu. Ya la ya tetap la. Kalau jadi li ya, karena ada la bagi, li juga artinya bagi. Jadi dua bentuk sama artinya bagi. Illa juga sama. Illa ya begitu. Illa selamanya begitu. Inna juga sama. Walaupun ada anna, ada inna. Ada anna dan ada inna. Sama-sama masing-masing ya artinya sesungguhnya. Kemudian terkait dengan isim, fiil dan harfunnya kita eksplor seperti itu. Nah, kembali kita ke buku tasrif yang halaman 91. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita memahami bahwasannya pertama dalam bahasa Arab kata kerja itu memiliki kata dasar. Baik itu kata kerja yang sedang atau akan, yang telah sekalipun, atau kata kerja perintah atau kata kerja larangan fi'il nahi, tetap berawal dari bentuk yang pertama. Jadi yang dimaksud kata kerja dasar adalah fi'il madi bentuk yang pertama, karena fi'il madi sendiri itu ada 14 bentuk. Berarti bentuk kedua sampai 14 itu adalah bentuk perubahan. Sedangkan yang aslinya adalah bentuk pertama. Ya, masih bentuk pertama. Makanya kita lihat ada polanya, ada pola atau wazan fa'ala, contohnya kataba fataha. Ada wazan fa'ila, contohnya alima hamida. Ada wazan fa'ula, contohnya hasuna kamula. Jadi ada 3 pola bentuk kata dasar fi'il madhi. Ada 3, yaitu wazan fa'ala, wazan fa'ila, dan wazan fa'ula. Ada lagi bentuknya, ada maklum, bentuk pasif, yang 3 itu pasif, fa'ala, fa'ila, fa'ula. Ada bentuk majhul, bentuk aktif maklum, fa'ala, fa'ila, fa'ula, dan bentuk pasif majhul, fu'ila atau polanya u'i'a. Jadi kalau alima menjadi ulima, kalau fataha jadi futiha, kalau kataba jadi kutiba, qoro'a jadi kuri'a, nazala jadi nuzila, ya. Aroma jadi kurima. Jadi dibentuk pola u'i'a. Kalau sudah polanya u'i'a, pertama dumah, kedua kasroh, ketiga fathah, berarti dia majhul atau kata kerja pasif. Begitu Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian di bawahnya ada tasrifnya yang bentuk maklum, ya, fa'ala, fa'ala, fa'alu. Kemudian saya kira ini bisa diulang-ulang. Jadi jangan kemudian di setting untuk menyengaja serius menghafal, tapi cukup diulang-ulang aja. Jadi supaya rileks, memudahkan kita diulang-ulang. Misalkan satu hari fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'ala, fa'ala, tiga baris aja. Ya, 3 kata maksudnya, fa'ala, fa'ala. Nanti besoknya lagi fa'alat, fa'alat, fa'al, itu nanti dalam sepekan insya Allah nempel. Jadi terkait dengan di usia, terutama kita misalkan Bapak Ibu sekalian, itu jangan terlalu serius menyengaja menghafal. Biasanya nanti ada ada kejenuhan. Tapi pembiasaan aja. Fa'ala, fa'ala, fa'alu. Nah, kecuali kalau usia remaja atau usia SMP, SMA, itu memang dilatih untuk serius untuk menghafalkan. Tapi kalau kita sekarang, Bapak Ibu, itu cukup mengulang-ulang aja. Targetnya sehari aja. Fa'ala, fa'ala, fa'alu. Fa'ala, fa'ala, fa'alu. Masukkan contohnya. Kataba, kataba, katabu. Masukkan contohnya. Qoro'a, qoro'a, qoro'u. Masukkan contohnya lagi. Fataha, fataha, fatahu. Gitu caranya. Itu nanti akan dengan mudah diserap oleh pikiran kita, oleh ingatan kita. Dan nanti kalau sudah yang maklumnya sudah terkuasai, baru ke sebelahnya, ke majhul. Fu'ila, fu'ila, fu'ilu. Contohnya futiha, futiha, futihu. Contohnya kutiba, kutiba, kutibu. Contohnya lagi kuri'a, kuri'a, kuri'u. Nah, gitu. Jadi itu langsung masuk. Jadi dengan contohnya langsung. Jadi kalau misalkan kita mau mentranskripsikan, langsung wazannya, polanya, dan masukkan contohnya juga. Memudahkan kita. Nah, nanti kalau sudah fi'il madinya terkuasai, baik maklum maupun majhul, baru kita ke berikutnya. Ya, ada di halaman 92 adalah fi'il mudhari'nya. Sama fi'il mudhari juga ada maklum dan majhulnya, begitu. Maklum 14 perubahan tasrifnya, majhulnya juga ada 14 perubahan. Karena yang kita kuasai fi'il itu yang pokok hanya 3, fi'il madhi, mudhari, dan amr.
Baik itu madi maklum, mudhari maklum, madi majhul, mudhari majhul, dan fi'il amr. Nah, sisanya isim-isim kita bisa sambil berjalan. Karena perubahan yang pokok itu dalam ilmu bahasa Arab, kata kuncinya ada di fi'il itu. Baik madi, mudhari maupun amr. Itu Bapak Ibu sekalian, jika ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan ke kita mengeksplor terkait terjemah di surah Al-Baqarah ini. Baik, kalau tidak ada coba perhatikan Bapak Ibu ayat berikutnya tuh, ayat 33. Sudah semakin banyak yang hitam-hitamnya. Ya, kita terjemahkan. Atau langsung challenge deh yang hitam-hitamnya. Boleh Pak Mazwar, silakan Pak. Baik, kalau Qala dia telah berkata, ya Adam, wahai Adam, Ya, anbi'hum, anbi tadi kabarkanlah pada mereka ya. dengan asma'ihim, nama-nama mereka. Maka lama tatkala ya Ustaz. Ya, tatkala. Ini kok anba'a keluar lagi Ustaz, kan di atas sudah tadi. Kalau di atas anbi'u, ini anba, ini kata dasarnya. Oh, mereka bi dengan asma'ihim, nama-nama mereka. Qala dia telah berkata, alam, apakah tidak gitu ya Ustaz? Apakah tidak? Apakah tidak aku apakah kul fi'il amar kan? Itu tadi kata akulu. Dari akulu karena ada lam harfu jazm maka disukunkan. Asalnya akulu. Akulu. Oh, bukan dari qala ya Ustaz ya? Ya, memang dari kola, tapi kalau akulu itu fi'il mudhari'nya. Akulu. Aku berkata. Oh, aku berkata ya, akulu ya. Aku berkata, la bagi kum kalian, ini sesungguhnya aku a'lamu lebih mengetahui ya Ustaz. Ya. Boleh Ghaiba, ya. ghaiba yang gaib. Ya Ustaz. As-samawat di langit, wal ard dan di bumi. Wa dan a'lamu aku lebih mengetahui ma apa yang tubudun, wama dan apa yang kuntum kalian adalah. Baik. Kalian adalah ya. Mudah kan, alhamdulillah. Kalau misalkan dengan polanya kita mengulang-ulang, insya Allah lebih mudah gambarannya. Ya, Silakan. Yang hitam-hitam aja dulu Pak, silakan. Qala Allah berfirman, ya Adamu, wahai Adam, ambihum, beritahukanlah mereka bi asma'ihim, nama-nama mereka. Dengan nama. Alama, maka alama, Maka lama maka ketika mereka bi asma'ihim, dengan nama-nama mereka, qala, mereka berkata, alam. Dia mereka. Allah berfirman, alam apakah tidak aqul lakum, aku mengatakan bagi kalian, ini sesungguhnya aku a'lamu, mengetahui ghaibas samawat, rahasia yang ada di langit, wal ardi, dan ada yang ada di bumi. Wa a'lamu, dan mengetahui apa yang wa ma, dan kalian kuntum adalah kalian, dan apa yang kuntum kalian adalah. Dan apa yang kuntum kalian adalah. Baik, alhamdulillah. Imran silakan Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala telah berfirman, ya Adamu, wahai Adam, ambihum,
beritahukanlah ke mereka bi dengan asma'ihim nama-nama mereka, fa maka lama ketika mereka lama terus bi dengan asma'ihim, bi dengan nama-nama mereka, kola telah Allah berfirman, alam apakah tidak akul aku mengatakan la bagikum kalian ini sesungguhnya aku aklamu aku mengetahui woiba woib yang rahasia as-samawati langit wa dan ardi bumi wa dan aklamu aku mengetahui ma apa yang tubduna tampakkan wa dan ma apa yang kuntum kalian adalah tak tumuna kalian sembunyikan. Alhamdulillah, Pak Tabrani silakan Pak, yang hitam dulu Pak, silakan. Diaktifkan, belum aktif mic-nya. Ya, 33 ya Ustaz. Ya, betul. Yang hitamnya aja. Bismillahirrahmanirrahim. Qala berkata Allah berfirman, ya Adam, wahai Adam, ambihum jelaskan kepada mereka bi asmaihim dengan nama-nama mereka. Falamma maka tatkala maka ketika amba'ahum Yang hitam-hitam aja Pak, yang hitam-hitamnya aja, yang merah jangan. saya yang udah gak punya Ustaz. Oh ya, udah gak punya. Ini di Al-Quran ini. Ya, enggak, kalau misalkan perlu lagi nanti dikirim lagi. Mungkin siapa yang hilang kirim. Saya kan yang satunya nggak punya Ustaz. Okay. Walamma maka tatkala menjelaskan amba'ahum menjelaskan mereka kepada mereka bi asma dengan nama-nama mereka. Qala maka berfirman Allah, alam apakah tidak akul katakan pada kalian, ini sesungguhnya aku a'lamu lebih mengetahui yang ghaibas yang gaib was-samawati wal ardi di langit dan di bumi. Wa a'lamu dan mengetahui ma apa yang tubdu yang tersembunyi. Wa ma dan tidak kuntum kalian dan taktum apa Tad? Wama dan apa yang dan wama dan apa yang kuntum kalian taktumun apa tu sembunyikan kalian baik. Sembunyikan. Baik. Silakan Bu Ella. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala Allah berfirman, ya Adamu, wahai Adam, ambihum jelaskanlah kepada mereka bi dengan asma'ihim nama-nama mereka. Fa maka lama tatkala hum mereka bi dengan asma'ihim nama-nama mereka. Qala Allah berfirman, alam apakah alam apakah Ustaz ya? Tidak. Tidak. Alam apakah tidak? Alam apakah tidak aku katakan lakum kepada kalian, ini sesungguhnya aku a'lamu aku lebih mengetahui ghaibah yang gaib as-samawat langit wa dan al-ard bumi wa dan a'lamu aku lebih mengetahui ma apa wa dan ma apa kuntum adalah kalian. Baik, Bu Ai silakan. Bu Ai diaktifkan, Ibu. Ada tamu Pak dia.
Oh iya, baik. Ya, kita ulang sekarang yang merahnya hanya 3. Berarti tinggal rumusnya nih. Ada anba'a. Anba'a itu asalnya naba'a ditambahkan hamzah. Jadi jadinya anba'a, wazannya af'ala. Tadinya naba'a, wazan fa'ala ditambahkan hamzah, anba'a jadinya af'ala. Ya, jadi tadinya anba'a, ya, kata dasar itu. Jadi ada anba'a, ada anbi, ya anbiu, ya anbi itu dari kata anba'a. Anba'a telah mengabarkan. Ya, anba'a telah mengabarkan. Kemudian tubedun itu ada rumus awalanta akhiran wa nun, maka subjeknya fa'ilnya antum atau subjeknya kalian. Tubedun kalian tampakkan dari kata bada'a. Bada'a atau badi'a menampakkan. Tubedun kalian tampakkan. Kemudian taktumun sama polanya awalanta akhiran wa nun, maka domirnya antum, subjeknya kalian. Taktumun kalian sembunyikan. Kata dasarnya katama, fi'il madhinya adalah katama. Katama yaktumu. Jadi katama yaktumu, yaktumu, yaktumani, yaktumuna, taktumu, taktumani, yaktumna, taktumu, taktumani, taktumuna. Perubahan yang ke-9 fi'il mudhari dari kata yaktumu. Sedangkan fi'il madinya adalah katama. Maka rumus-rumus seperti awalanta akhiran wa nun ini adalah rumus penting untuk kita ingat selalu. Atau awalannya akhiran wa nun itu mereka. Jika kita terjemahkan tubdun kalian tampakkan. Kalau pakai ya yubdun mereka tampakkan. Taktumun kalian sembunyikan. Kalau pakai ya yaktumun kalian taktumun kalian sembunyikan. Kalau pakai ya yaktumun mereka sembunyikan. Jadi seperti itu. Jadi pola-polanya adalah dengan rumus-rumus sederhana insyaallah. Jadi kita akan lebih mudah ke depannya ketika kata itu terstruktur. Ya, kita mempelajarinya juga terstruktur. Nah, kemudian untuk mendukung kita, karena ini metode, maka yang hilang seperti Pak Tabroni, hilang bukunya. Kemudian ada lagi siapa yang belum punya, Bu Ella, itu boleh ya. nanti ya, saya bisa antarkan sekalian nanti pas ke Jakarta, ya nanti bisa diantarkan. Jadi misalkan ada kami stok buku supaya memudahkan. Kalau misalkan kita pakai Quran, nanti tidak akan dapat metodologinya. Kenapa? Karena itu hitam semua. Sementara di juz 1 ini kita dilatih untuk mengulang yang hitam, sisanya yang merah materi pokoknya untuk kita pelajari. Itu. Jadi supaya memudahkan untuk kita maksimal di dalam menggunakan metode Safinda ini. Begitu. Baik, terakhir Bapak Ibu sekalian, ini berkaitan tentang masih kisah Adam. Yang pertama, setelah Allah ciptakan Adam, ya di sini simple, tapi kalau misalkan di ayat lain itu berurutan. Singkat ceritanya, Adam sudah diciptakan oleh Allah, sudah disempurnakan, sudah diberikan ruh, maka Allah berikan pengajaran kepada Adam, mengajarkan ilmu. Karena Adam ini akan jadi khalifah fil ardh, maka Allah bekali dengan ilmu. Sehingga kita juga anak keturunannya juga punya potensi untuk bisa menerima ilmu. Karena memang settingan awalnya manusia itu disetting untuk bisa menerima ilmu. Makanya bahasanya kalau guru saya dulu bilang tidak ada orang yang bodoh. Yang ada adalah orang yang terlampau sabar dalam ketidaktahuan gitu. Jadi tidak ada rumus orang yang bodoh, yang ada adalah yang terlalu sabar dalam ketidaktahuan. Udah tahu nggak tahu tapi nggak mau nyari tahu atau nggak mau belajar. Jadi memang itu aja sih problemnya di kemauan. Jadi kata kuncinya ada di kemauan. Semuanya manusia itu potensi bisa. Hanya tidak ada orang bodoh gitu. Makanya dulu kalau misalkan orang dulu kenapa tidak bisa ngitungnya? Karena nggak dilatih menghitung, nggak ada sekolahnya. Kenapa nggak bisa baca? Banyak yang buta huruf dulu, misalkan usia yang orang-orang generasi mungkin awal-awal kemerdekaan itu rata-rata nggak bisa baca tulis. Kenapa? Tidak diajarkan. Tapi kalau diajarkan pasti bisa. Jadi masalahnya bukan masalah bodoh atau pinternya, tapi belajar atau enggaknya itu. Jadi makanya Allah sampaikan di ayat ini bahwa kuncinya adalah ada yang belajar dan ada yang mengajarkan. Adam belajar, Allah mengajarkan. Itu. Dan ini adalah rumus sederhana dari aktivitas kegiatan pendidikan atau pembelajaran. Pendidikan atau pembelajaran itu ada 2 unsur yang menjadikan itu hidup. Pertama ada yang ngajar,
Yang kedua ada yang belajar, atau ada guru, ada murid, itu pasti akan hidup gitu. Nah, setelah itu maka Allah ujikan dengan suku malaikat juga sama. Ternyata malaikat tidak punya kemampuan seperti kemampuan Adam menyerap ilmu dari Allah. Ya, jadi manusia itu punya kelebihan, dia bisa mengembangkan, bisa inovasi. Bisa inovasi. Contoh misalkan manusia itu ingin dia bisa terbang seperti burung, dia melihat burung terbang. Ya, kemudian dia sadari bahwa tidak punya kemampuan sayap ataupun, tapi dengan pikirannya, dengan ilmunya dia bisa mengembangkan sama bisa terbang, yaitu dengan adanya pesawat. Manusia ingin lama-lama di air seperti ikan, sadar bahwa dirinya bukan makhluk yang hidup di air, tapi dengan pengembangan ilmu pengetahuan dia bisa berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun di dalam air dengan adanya kapal selam. Nah, jadi itu adalah bagian daripada kemampuan yang Allah berikan kepada manusia, bisa mengembangkan, bisa berinovasi dari ilmu yang sudah Allah berikan. Sedangkan malaikat tidak bisa berinovasi. Kalau Allah kasihnya gitu ya gitu aja. Itu bedanya manusia dengan malaikat. Baik, kemudian ikhwatu iman sekalian, ya berikutnya adalah Allah sampaikan tentang bahwasannya malaikat itu mengakui bahwa Allah itu maha suci. Ya. Kemudian tidak bisa diajarkan kecuali apa yang sudah Allah tetapkan, ajarkan saja. Tapi malaikat itu diberikan oleh Allah batasan, adanya batasan. Dan makhluk manusia juga punya batasan. Ya, batasan umur terutama. Manusia itu umurnya memang pendek-pendek, malaikat itu panjang umurnya. Ya, manusia itu batasannya ya bumi aja, sementara malaikat bisa bumi, bisa langit, nembus. Itu ada kelebihan dan ada plus minusnya. Maka di sini Allah berikan gambaran kepada kita tentang kelebihan manusia dan juga ada kekurangan di sisi malaikat. Ya, maka tidak ada memang makhluk Allah yang 100% sempurna. Tetap ada sisi-sisi di mana supaya menunjukkan bahwa hanya Allah saja yang maha sempurna. Tapi di balik itu tetap bahasa Allah itu laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Artinya kesempurnaan secara fisik, ya apa yang menjadikan manusia itu sempurna karena sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan di dunianya sudah Allah siapkan seluruhnya, akal pikirannya termasuk potensi panca indera yang Allah berikan untuk kita semua. Demikian Bapak Ibu sekalian untuk penjelasannya. Nanti kita lanjut. Nah, karena ayat 33 sudah kita latihan, maka nanti pekan depan tinggal langsung mengulang aja. Berarti ayat 34 kita menjadi bahasan. 34 juga kalau saya lihat yang hitam-hitamnya gampang juga insya Allah. Gampang diterjemahkan. Jadi kita ulang-ulang seperti itu. Baik, demikian Bapak Ibu, kita lanjut di Kamis yang akan datang. Semoga Allah beri sehat untuk kita semua dan semoga tetap amin. Tahap termasuk buku tasnifnya kita fokus di halaman 91, itu dikuasai, diulang-ulang dan masukkan juga contoh-contohnya untuk melatih diri kita pembiasaannya setahap demi setahap insya Allah. Demikian, terima kasih atas waktu yang diluangkan untuk kita ngaji Bapak Ibu sekalian. Semoga jadi amal oleh kebaikan untuk kita semua. Amin. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.